Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Miftahul Jannah dari SDIT Mutiara Insan Cepu, mewakili Kabupaten Blora untuk mengikuti Lomba JSIT dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah minta kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustazah Ana akan mengajak semua kelas 5 untuk bernyanyi terlebih dahulu dengan judul lagu Sebelum Kita Makan, ciptaan Pak Kasur. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Sebelum kita makan, Dek, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan, Dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Nah, teman-teman kelas 5, sudah bisa ya menyanyikan lagu Sebelum Kita Makan? Kalian sudah hafal belum? Ustazah Ana harap kalian hafal lagu tersebut. Lagu tersebut itu lagu yang harus dinyanyikan dengan riang gembira dan bersemangat. Kenapa? Karena lagu Sebelum Kita Makan itu merupakan contoh lagu diatonis mayor. Nah, ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor, yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Tidak boleh dinyanyikan dengan lagu yang sedih, harus riang gembira. Yang kedua, nadanya harus semangat. Tidak boleh yang kayak gitu ya, harus bersemangat. Yang ketiga, diawali dan diakhiri dengan tangga nada do yang pertama. Nah, terakhir yang keempat, interval lagunya atau jarak lagunya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Nah, contoh dari lagu diatonis mayor yang pertama, Maju Tak Gentar. Yang kedua, Hari Kemerdekaan. Yang ketiga, Indonesia Raya. Dan masih banyak lainnya. Nah, dari tangga nada diatonis mayor ada loh kebalikannya, yaitu tangga nada diatonis minor. Ciri-cirinya, yang pertama, lagunya biasanya bersifat sedih. Yang kedua, tidak bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan tangga nada la. Yang terakhir, interval tangga nadanya atau jaraknya yaitu 1, setengah, 1, 1, setengah, dan 1, 1. Nah, untuk contoh lagu dari tangga nada diatonis minor, yang pertama ada Himne Guru, kemudian Syukur, Gugur Bunga, Mengheningkan Cipta, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, kita kan tadi sudah bernyanyi ya lagu Sebelum Kita Makan. Pada lagu tersebut kita dianjurkan untuk cuci tangan sebelum makan. Mengapa? Karena dengan mencuci tangan, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita tidak ikut masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang kita makan. Lalu, apa akibatnya jika kuman-kuman tersebut ikut masuk ke dalam tubuh kita? Akibatnya akan mengganggu fungsi organ pada pencernaan kita.
Nah, teman-teman, tahu tidak urutan dari sistem pencernaan mulai awal sampai akhir? Nah, urutan sistem pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, selanjutnya makanan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus halus, selanjutnya adalah usus besar, dan makanan dikeluarkan ke anus berupa fases. Sekarang kita bahas satu persatu sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Nah, kita makan itu pasti masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur. Nah, di dalam mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik. Selain itu, di dalam mulut kita terdapat air liur yang mengandung enzim petialin, berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi amilum. Setelah itu, makanan dibantu lidah terdorong masuk ke dalam kerongkongan yang dinamakan dengan gerak peristaltik. Ingat ya, kerongkongan bukan tenggorokan. Nah, teman-teman, setelah dari kerongkongan, makanan yang kita makan masuk terdorong ke dalam lambung. Teman-teman, ingat ya, makanan yang kita kunyah ini belum hancur sempurna. Nah, lambung ini fungsinya untuk menghancurkan makanan yang masuk dengan sempurna. Di dalam lambung kita ini, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Nah, secara mekaniknya maksudnya adalah makanan yang masuk ke dalam lambung diremas-remas secara mekanik oleh lambung. Sedangkan secara kimiawi, makanan dicerna dengan dibantu oleh 3 enzim. Yang pertama, enzim asam klorida, yang kedua pepsin, yang ketiga adalah renin. Nah, tadi kan kita sudah dibantu oleh 3 enzim ya. Yang pertama enzim HCl atau bisa kita sebut dengan asam klorida. Fungsinya adalah membunuh kuman-kuman yang ikut masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini fungsinya adalah mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga adalah enzim renin yang berfungsi untuk mengubah kasein menjadi protein susu. Nah, setelah dicerna dalam lambung, makanan akan disalurkan ke usus halus, usus besar, dan anus. Pada usus halus, usus besar, dan anus akan kita bahas di materi atau pembelajaran selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum Ustazah Ana akhiri materi pada hari ini, Ustazah Ana akan mengingatkan tentang hadis Rasulullah, yaitu tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam mungkin memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Apabila ingin melebihinya, cukuplah sepertiga bagian untuk diisi makanan, sepertiganya lagi untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Nah, teman-teman, jangan lupa ya, berdasarkan hadis tersebut kita dianjurkan untuk selalu bersyukur dengan cara menjaga organ pencernaan kita maupun organ tubuh kita yang lainnya agar tidak sakit. Apalagi di musim pandemi ini kita harus rajin mencuci tangan agar kita tidak tertular oleh virus corona. Nah, Ustazah Ana cukupkan hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi era 4.0 tidak cukup hanya dengan kecerdasan dan kemampuan intelektual saja. Penanaman keimanan dan ketakwaan, keteladanan akhlak dan akidah sangatlah penting untuk menjadi benteng ketangguhan generasi penerus dalam menghadapi segala tantangan di masa depan. Jadi, tunggu apa lagi ayah bunda? Mari menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Mutiara Ihsan, bersama-sama menyiapkan generasi yang tentunya smart and religious.